Yuk, sukseskan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum waktu belajar dimulai setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di mata pelajaran administrasi kita akan melanjutkan materi di KD 3.2 yaitu menganalisis jabatan, tugas dan uraian pekerja. Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa itu jabatan, pekerjaan, kita harus tahu yang namanya organisasi. Organisasi dalam bahasa Yunani disebut dengan organon yang berarti alat. Organisasi menurut pendapat para ahlinya yaitu Chester E. Barnard 1938 dalam bukunya The Executive Function yaitu mengungkapkan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Menurut James Dimone mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Dimone, organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling bergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui pengembangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian organisasi. Organisasi terdapat dua pengertian. Yang pertama, organisasi adalah suatu kelompok orang yang bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, sebelum ada direktur, wakil direktur, manajer, maupun karyawan, sebelumnya harus ada yang namanya organisasi berbeda. Jadi, sebuah organisasi terdapat banyak orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan kalau kerjasamanya itu berhasil, lancar, pasti tujuan itu akan tercapai dan perusahaan pasti akan dapat berjalan serta berkembang dengan baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, tujuan organisasi biasanya tertuang dalam sebuah visi misi perusahaan atau visi misi organisasi. Jadi, jika sebuah perusahaan sudah ditetapkan yang namanya visi dan misi, harus dilaksanakan. Supaya apa? Supaya visi itu dapat tercapai. Selanjutnya, prinsip skala hierarki. Itu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas pendelegasian atau pemberian wewenang dan pertanggungjawaban pada setiap karyawan. Jadi di sebuah organisasi selain ada tujuan organisasi pasti terdapat yang namanya struktur organisasi. Nah, jadi di dalam struktur organisasi itu menjelaskan bagian-bagian penanggung jawab serta wewenang. Jadi ketika seseorang yang sudah diberi jabatan atau yang tercantum di dalam struktur organisasi, orang tersebut itu harus melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya dengan baik. Supaya apa? Supaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya harus ada prinsip kesatuan perintah, yaitu seseorang yang menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Jadi dalam hal ini yang memberi perintah paling tinggi yaitu direktur. Misal seorang staf diberi tugas oleh manajer. Nah, manajer sendiri itu pasti dapat wewenang atau pendelegasian dari direktur. Jadi sebelum manajer itu memberikan tugas kepada karyawan, manajer tersebut itu pasti mendapatkan tugas dari direktur terlebih dahulu. Jadi setelah dari direktur, manajer tersebut menyampaikan tugas kepada bawahannya untuk dikerjakan. Tetapi untuk pelaksanaan tetap karyawan tersebut itu harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas kepada atasan atau direktur. Selanjutnya harus ada prinsip pendelegasian wewenang, yaitu mempunyai kemampuan menjalankan pekerjaan seperti pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Jadi jika ada seseorang yang sudah diberikan wewenang dalam suatu organisasi itu harus dapat menjalankan sebuah tanggung jawabnya dengan baik. Nah, kalau seorang yang tercantum di dalam suatu organisasi tidak dapat menjalankan dengan baik, mana mungkin dia dapat mengatur atau mengawasi bawahannya untuk mencapai tujuannya, nggak mungkin. Jadi seseorang yang diberi wewenang atau yang tercantum di dalam suatu organisasi itu harus dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi biasanya semakin banyak tugasnya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Selanjutnya ada prinsip pertanggungjawaban. Jadi dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Jadi jika seorang pegawai atau staf atau karyawan diberi tugas oleh pimpinan atau atasan, pegawai tersebut itu harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Jadi misalnya hari ini diberikan tugas, pegawai tersebut harus mampu menyelesaikan tugas di hari tersebut dan tidak boleh menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, otomatis pekerjaan akan menumpuk dan tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada prinsip pembagian pekerjaan. Jadi pembagian tugas atau pekerjaan itu harus didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas pasti akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas dalam organisasi. Jadi biasanya sebelum karyawan itu diterima bekerja di perusahaan tersebut itu ketika dia masih menjadi calon pelamar, seorang HRD itu harus melakukan wawancara dan seleksi. Jadi di dalam proses wawancara dan seleksi, calon-calon pelamar itu harus dilihat dulu kemampuan dan keahlian dan kualifikasi lulusannya itu dari lulusan apa. Jadi ketika sudah dilihat dari itu semua, otomatis HRD harus memberikan tugas sesuai dengan kualifikasi lulusan. Misalnya lulusan administrasi perkantoran ya harus ditempatkan di bagian administrasi yang sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai administrasi perkantoran ditempatkan di bagian misalnya kelistrikan, maka nggak mungkin, nggak sesuai.
Selanjutnya harus ada prinsip keseimbangan, yaitu menyeimbangkan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Nah, untuk penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas, yaitu organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri, baik di dalam lingkup internal atau dari dalam perusahaan dan dari faktor eksternal atau luar perusahaan atau luar organisasi, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya prinsip kepemimpinan. Nah, dalam organisasi diperlukan adanya kepemimpinan. Dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi. Nah, jadi seorang pimpinan atau direktur yang sudah diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas itu harus dapat memimpin dan mengawasi anak buahnya atau karyawannya dengan baik pula. Jadi seorang pemimpin itu sangat besar tanggung jawabnya dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, biasanya seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kalau seorang pemimpin tidak punya jiwa kepemimpinan dengan baik, mana mungkin dia akan memimpin bawahannya dengan baik pula. Nah, selanjutnya ada tujuan organisasi. Yang pertama, untuk merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. Selanjutnya, manfaat organisasi. Yang pertama, tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua, ini dapat melatih mental bicara di publik atau masyarakat. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah karena dalam organisasi kan terdapat banyak orang yang saling bekerja sama. Yang keempat, melatih leadership atau kepemimpinan. Yang kelima, dapat memperluas pergaulan karena kan di dalam sebuah organisasi kan terdapat banyak orang dan terdapat banyak jenis jabatan pula. Jadi bisa saling berkomunikasi dan bergaul antara lapisan sesama jabatan maupun beda jabatan. Yang keenam, harus kuat dalam menghadapi perkuatan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan, membentuk karakteristik seseorang. Nah, ini kita itu ya. Selanjutnya, dapat ini mampu dalam mengatur waktu dengan baik atau memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Yang terakhir, sebagai ajang dalam pembelajaran kerja yang sederhana. Misal, jika kalian sudah lulus sekolah, yang misalnya ada yang berbicara, ketika nanti kalian sudah diterima di sebuah perusahaan atau organisasi, kalian harus ini melatih kemampuan dan keterampilan kalian sudah dapat dari sekolah di dunia pekerjaan. Kalian harus asah kemampuan kalian dan keterampilan dunia pekerjaan agar kalian dapat merasakan manfaatnya seperti ini, seperti itu. Selanjutnya, fungsi organisasi yang pertama untuk memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga, dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada anggotanya. Selanjutnya, jabatan. Nah, jabatan bahasa Inggrisnya occupation. Jabatan adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan, pengetahuan,
keterampilan dan sikap bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jadi, biasanya seseorang atau pegawai yang ditunjuk di dalam sebuah struktur organisasi pastilah memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Jadi, jika seseorang sudah diberi tugas atau jabatan di dalam sebuah organisasi, diharapkan karyawan tersebut dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi, jangan sampai memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia semena-mena terhadap karyawan, atau tidak adil kepada karyawan, atau tidak melaksanakan atau mangkir dari pekerjaan. Nah, itu contoh yang tidak baik. Nah, biasanya seorang pimpinan itu harus dapat menjadi contoh bagi bawahannya, agar bawahannya itu senantiasa bisa mengembangkan segala kemampuan karena telah mendapat contoh yang baik dari pimpinan. Selanjutnya, jenis jabatan. Ada kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Nah, ini tergantung di instansi mana. Biasanya kan ada instansi tertentu yang atasan tertingginya itu disebut kepala kantor, ada yang pimpinan kantor atau direktur kantor. Itu kan tergantung jenis instansinya juga. Selanjutnya manajerial. Di sini selanjutnya manajerial. Biasanya ada manajer keuangan, manajer SDM, manajer administrasi, manajer dan lain-lain. Selanjutnya ada staf atau pembantu ahli. Misalnya ada staf simpan pinjam, staf akuntan, staf pemasaran, staf administrasi, staf SDM, dan lain-lain. Selanjutnya ada kepala personalia atau HRD. HRD kepanjangan dari Human Resource Department. Biasanya ini HRD itu mengurus tentang kepegawaian, seleksi pegawai di dalam. Selanjutnya ada kepala tata usaha atau kepala administrasi. Lalu ada supervisor atau pengawas. Selanjutnya ada sekretaris. Selanjutnya ada analisis jabatan atau job analisis, yaitu sebagai suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sederhana. Selanjutnya, manfaat dari analisis jabatan yang pertama ada deskripsi pekerjaan atau job description. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang terakhir ada desain. Selanjutnya ada tujuan analisis jabatan. Tujuan itu apa sih dari analisis jabatan? Yang pertama, untuk memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, dapat memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Selanjutnya ada fungsi analisis jabatan. Yang pertama, untuk pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, untuk memberikan program pelatihan. Yang ketiga, mengadakan evaluasi kinerja, mengadakan penilaian prestasi, untuk promosi dan transfer pegawai. Selanjutnya ada informasi dan data untuk proses pengambilan keputusan. Ini bagaimana sih metode atau cara untuk menganalisis jabatan? Yang pertama, bisa diberikan sebuah kuesioner atau daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh pegawai. Yang kedua, melakukan observasi atau pengamatan baik ketika pegawai tersebut sedang bekerja di dalam ruangan ataupun di lapangan. Yang terakhir, melalui wawancara atau interview secara pribadi. Nah, yang terakhir ada uraian tugas dalam jabatan administrasi. Pertama, memilah
atau menyortir surat menurut jenisnya, kemudian dicatat ke dalam buku ekspedisi, buku agenda. Yang kedua, menjawab dan menerima telepon. Yang ketiga, mengetik dokumen dan surat menyurat secara offline maupun online. Yang keempat, memesan persediaan alat tulis kantor. Yang kelima, menyapa dan melayani klien agar bekerja, membuat agenda kantor atau jadwal, mengisi data entry perusahaan, mengarsip surat atau dokumen perusahaan, dan lain-lain. Untuk materi di KD 2 sampai di sini, jangan lupa dicatat di buku tulis administrasi umum. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dan rajin walaupun sekolah diadakan secara daring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.